juga usaha baru. Kalau bikin gitu. bisnis dari awal, dari nol bikin pabrik, saya yakin butuh lama proses. Jadi saya milih model bisnis waktu itu, Ya. kita berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha yang lain. Kan ada, saya harus memilih. Saya harus memilih kenaikan harga bahan baku aja 25%. Akan sangat berdarah-darah kalau saya mempertahankan segmen yang menengah ke bawah. Betul. Ngejar volume karena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Dana Review apa adanya, dan di podcast UMKM. Nah, setelah beberapa waktu kemarin kita banyak produknya, kalau nggak kuliner, craft gitu ya. Sekarang kita ke fashion gitu. Ya agak rapi ya. Biasanya saya pakai kaos, pakai hemnya. Sekarang batikan gitu ya. Karena temanya batik. Dan kali ini kita sudah bersama dengan Bu Widayati ya, benar iya, ya? betul. Dari Batik Widayati, namanya sama, usahanya sama, jadi ingetnya agak gampang gitu ya. Nah, nanti kita akan ada dua sesi teman-teman. Sesi pertama kita akan lebih banyak ngobrol tentang usahanya Bu Widayati. Lalu yang kedua nanti kita akan ngobrol Bu Widayati ini mendesain batiknya sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, nanti bisa kepoin di sesi kedua. Kita sesi pertama dulu aja deh, nanti sesi kedua nanti teman-teman penasaran kan? Tonton dulu sesi pertama, nanti langsung sesi kedua. Oke, jangan lupa teman-teman subscribe. Saya agak belibet Bu, karena maklum ya, cuacanya lagi mendukung Bu. Mendung panas gitu loh Bu. Jadi pengennya rebahan gitu ya. Dan udah terbiasa rebahan kemarin-kemarin. Iya. Nah, kalau teman-teman mau nonton sambil rebahan juga boleh banget, tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, biar nggak kelamaan nih teman-teman, kita kenalan dulu sama sosoknya Bu Widayati. Bu Widayati itu saya kenal tahun 2000 berapa? 2018 ya? 19. Jadi setahun sebelum Mas Kopit datang gitu Mas Bu Kopit ya. datang. Mas Kopit datang gitu ya. Nah, Bu, kenapa Ibu ngambil usaha batik, dan usahanya itu seperti apa sih Bu? Boleh ceritain nggak? Jadi memang pada awalnya saya senang batik. Oke. Senang Ya. batik. Terus lagian juga dulu waktu kuliah itu kan sempat juga jadi penyiar radio kabel, Mas. Oh, penyiar radio ternyata. Saya malah kalah. Saya masih nervous lihat kamera Bu, sama lihat mic. Oke. Kalau kamera sih nervous juga. Cuman kalau mic udah nggak terlalu sih. Oke. Tapi sekarang juga udah lupa. Siap. Suaranya juga udah cempreng gitu. Kalau dulu kan siaran radio kabelnya di Klewer. Oh. Jadi di situ batiknya semua pada digelar. Ya. Yang paling bikin kangen tuh bau malam. Bau malam Bu. Malam itu loh, malam. Iya. Nah, itu kalau di batik itu kalau digelar tuh kan bau malamnya, kalau batik-batik asli ya. Oh, batik-batik yang misalnya masih baru datang gitu Bu ya. Udah lama pun kalau itu batiknya Masih asli bau ya? masih bau Oh. malamnya. Oke. Bau malam. Oke. Jadi itu kadang bikin kangen. Ya. Satu itu. Kemudian ketika udah kerja, Ya. lulus, terlepas dari kerja, itu kenangan-kenangan akan bau itu tuh Muncul lagi. Terus kemudian kalau lihat batik itu senang aja sih. Jadi waktu begitu kita kena PHK, jadi saya kena PHK ini. Ya. Waktu saya kena PHK, bingung, anak udah gede, ngapain juga di rumah. Ya. Akhirnya kan kita melakukan sesuatu yang kita suka. Oh, berarti dari passion dulu ya Bu ya? Dari suka dulu. Iya, Jadi oke. kita suka, senang batik, terus gimana caranya kita belajar batik juga. Waktu itu di sana juga kan banyak kenalan di Klewer kan. Oke. Karena kita menjalin hubungan kembali. Ya. Nah, di situ mulai. Oh, jadi awalnya Ibu nyemplung di batik itu karena memang suka dulu teman-teman. Suka Jadi dulu. karena memori itu pernah ada. Lah, terus sekarang mau diniati usaha. Nah, kalau usaha Ibu dari tahun berapa sih Bu? Saya benar-benar mulai awal 2018. Saya di PHK Desember 2017. Iya. 2018 mulai. 18 berarti sekarang ini tahun keempat jalan ya Bu ya? Tahun keempat sih bisa dikatakan begitu. Oh. Tapi juga enggak juga, mungkin sekitar 2,5 deh. Yang 1,5 pingsan. Oh.
Jadi 1,5-nya diskon. Jadi Diskon. Jadi kalau mau dilihat kalau 4 tahun, kok 4 tahun masih gini-gini aja gitu kan. Karena ah, 1,5 tahun ini kita harus uh, mundur dulu, ambil nafas. iya iya Nah, iya iya. saya berharap bisa langsung lompat sih. Wes, amin 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 Bu. Amin. Apalagi ini kan katanya ya moga-moga jadi endemi ya Bu, bukan Heeh. pandemi. Nah, Ya. eh, batik yang Ibu apa ya, yang Ibu kerjakan Mm-mm. itu batik yang apa sih Bu? Maksudnya kalau sekarang kalau setahu saya batik itu kan Mm-mm. ada batik tulis, ada Mm-mm. batik cap ya, Mm-mm. ada batik printing kalau nggak salah sekarang Ya. malam ya. Itu batik yang ke arah mana sih Bu yang Ibu Jadi ambil? kalau dari persepsi saya, Ya, sepengetahuan saya, ya. yang namanya batik itu adalah proses, Mas. Oh, oke 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 Proses oke oke. menaruh malam, Iya. membatasi warna dengan malam Oh, panas. oke Jadi oke kalau oke oke. dibilang ada motifnya batik, tapi prosesnya nggak pakai malam. Kalau bagi saya itu bukan batik. Jadi bukan bukan hanya motifnya, Iya, tapi kadang kan prosesnya aja ya? juga motif-motif parang, Oke oke, diagem juga. oke. Tapi itu prosesnya nggak pakai malam. Itu bukan batik kalau menurut saya. Oh, Menurut siap siap pengetahuan siap yang siap. saya ini ya. Jadi Mhm. proses membatasi warna dengan malam. Yang Oh, ada oke. itu ada dua. Yang Iya sekarang iya. ini dengan apa itu namanya, batik tulis Oke, baru dicanting tulis, ya. dan batik cap. Itu pakai Mmm. stempel cap Oh, jadi, itu. menurut Ibu prosesnya itu harus tetap ada malamnya ya? Karena Iya, khasnya, signature-nya itu ya di malam itu tadi iya kan, karena Bu? kerinduan saya itu dengan bau itu. Oh, oke 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 oke. Nah, Bu, sebelum kita ngobrol lebih lanjut Heeh, heeh. lagi, ini di depan kita sudah ada Cheers air mineral, Bu. Ini pH-nya bagus banget, Ah, pH-nya 8,5, Bu. Ini cocok buat ya menjaga metabolisme tubuh, oke. apalagi pandemi seperti ini, Bu. Mm-mm. Kan kalau metabolismenya bagus, otomatis badannya jadi sehat, gitu, Bu. Nah, Mm. ini Cheers ini ada alkalinnya juga, pH-nya 8,5, Mhm. jadi bagus banget buat imunitas, buat Aha. metabolisme. Apalagi kita kan sehari harus minum 2 liter kan, Bu. Iya betul. Biar Susah nyarinya nggak nih di ini pasaran? gampang banget. Nanti Oke. di bawah di kolom deskripsi nanti akan saya kasih, Bu. Nanti Ibu Oh, pas kita. iya nanti Ibu bisa pesan juga, bisa order langsung diantar ke rumah Hmm. Ibu. Oke Gitu. oke Nah, oke. kita minum dulu Ini yuk, boleh Bu. diminum? Iya Iya. nih, cheers. Pas haus juga nih. Oh, biar biar enggak Mm-mm. kesel kan, Bu. Ih, seger ya. Apalagi pandemi gini, Bu, harus Mm-mm. banyak-banyak minum. Jadi sekali minum Oh. bisa nih. Kalau saya sih maunya gitu, Bu, tapi ya, biar kelihatan elegan, jadi separuh-separuh, Bu, gitu. Separuh-separuh Kan dulu. namanya orang Jawa biasanya minum 1 gelas gede gitu, Bu. Mm-mm. Pokoknya kalau Ibu juga teman-teman semua pengen hidupnya sehat, pengen hidupnya itu lebih, bertenaga lagi, Mhm. minum air mineral Cheers dengan pH 8,5, dengan ada alkalnya juga, membantu metabolisme, dan biar teman-teman tambah sehat lagi. Cheers for healthy lifestyle, itu ya. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Tadi batik itu ada malamnya. Nah, Proses proses prosesnya membuatnya dengan malam. ada malamnya. Nah, tentu kalau Ibu tadi mulai dari 2018 sampai sekarang itu kan pasti kena pandemi ya, Bu. Iya, betul. Merasakan efek-efeknya Iya. pandemi. Tapi, saya lihat Ibu kan tetap tetap konsisten jalan ya. Maksudnya Insya Allah ya. ada kan beberapa UKM tuh yang ya wis pandemi kalau nggak ganti usaha ya Iya, tutup gitu kan, betul. Bu. Nah, apa sih, Bu, yang Ibu lakuin, eee, menghadapi pandemi, Selama pandemi selama kemarin. pandemi dan sekarang ya kalau kata orang masih pandemi ya, tapi Mm. kalau moga-moga segera jadi endemi ya, Bu. Mm-mm. Apa sih yang Ibu lakukan untuk tetap survive di Batik Widayati ini, Bu? Jadi kalau kalau kita tarik undur lagi ketika bulan Maret ya, Iya pandemi itu bulan iya Maret ya, 2 tahun yang lalu. Itu posisi kita ini UKM mungkin iya. fashion, khususnya fashion biasanya lagi Januari Februari udah nabung buat Lebaran, Ya betul 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 ya betul. kan? Iya Udah iya nabung iya. buat Lebaran. Sementara itu waktu itu di bulan Januari kita masih ada outlet di bandara. Oh, Jadi lagi tinggi-tinggi bulan Januari bagus nih, iya kita iya. nyetok juga. Terus Oh, kemudian ada Inacraft di bulan April. iya iya Persiapan untuk iya. pameran Inacraft kita juga nyetok juga. Jadi persiapan untuk plan sales itu Iya, sampai dengan bulan April itu udah luar biasa. oke oke oke. Maret dar. Maret awal itu Iya, datanglah Covid ya, Bu. datanglah si
Si Mas Kopit lah gitu, si Mas. Yayang Kopit Ya. ya. Oke. Si Yayang ini datang, mau nggak mau, iya nggak iya ya sudah harus kita terima. Nah, Betul. strategi apa? Model bisnis saya memilih waktu itu karena kita kan di PHK, Mas. Betul. Modal Ya. juga nggak banyak. Ya. Terus saya juga usaha baru. Kalau Oke, bikin betul. bisnis dari awal, dari nol bikin pabrik, saya yakin butuh lama proses. Jadi saya milih model bisnis waktu itu, Ya. kita berkolaborasi dengan teman-teman pengusaha yang lain. Kan ada pengrajin cap, Ya. ada kemudian tukang warna yang yang waktu itu pertemanan juga bisa bantu aku enggak. Ya. Kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman yang mengkoordinasi pekerja canting. Oke. Gitu. Jadi itu model bisnis itu ternyata yang menyelamatkan saya karena saya tidak ada karyawan. Karyawan saya hanya dari bidang sales aja sama desain di saya. Ya. Kemudian penjahit juga saya berkolaborasi dengan ibu-ibu di tetangga saya yang notabene-nya saya bayar ketika bekerja. Jadi saya tidak saya bayar ketika saya ada order. Karena dia menjahit juga di tempat yang lain juga kan. Jadi model bisnis seperti ini yang ternyata menyelamatkan saya. Karena saya tidak harus berdarah-darah membayar gaji karyawan. Ya kan? Bermitra lah istilahnya. Saya bermitra, berpartner. Ya. Terus kemudian itu dari sisi awalnya. Yang kemudian yang kedua dari proses produksi, meskipun demikian kan saya juga ada karyawan yang saya pokok yang intinya yang saya ambil untuk membantu saya dari proses produksi. Yang memang yang incas langsung gitu. Yang incas langsung lah itu yang saya jagain. Itu kita perlambat proses produksinya karena saya stok udah banyak. Jadi saya memperlambat proses produksi dengan membuat warna alam. Indigo gitu. Ada indigo, ada semua proses pewarnaan dengan warna alam. Ada indigo, ada tinggi tegar, ada soga Jawa, kayak gitu tuh. Kita kembali lagi ke tempo dulu. Jadi kita memproses ini dengan warna alam. Kalau warna alam itu kan bisa satu kain bisa sekian kali celup. Jadi mereka tetap bekerja. Saya tidak terlalu banyak stok. Karena proses tadi kan juga butuh waktu yang lama juga. Saya ngulur waktu saja biar tidak terlalu banyak stok numpuk. Karena sepanjang sempat berhenti juga salesnya, sempat nol. Kemudian untuk merisis kita dari offline ke online kita butuh waktu juga. Dan itu untuk melepas stok-stok saya yang lama dari awal tadi numpuk, proses produksinya saya perlambat. Jadi pandemi itu malah hikmahnya Ibu jadi menemukan model bisnis baru ya Bu ya. Betul. Mungkin kalau nggak dengan adanya pandemi akan enjoy dengan yang ada aja. Malah nggak berubah ya Bu. Malah nggak berubah. Kayak saya tidak tertarik untuk berkreasi di produksi yang lain gitu ya. Ternyata indah-indah juga warna alam. Kemudian juga era yang sekarang ini ternyata konsumennya kan sudah mulai ke arah milenials, anak milenials yang mereka sudah sadar lingkungan, sudah sadar benar bahwa sustainability proses, sustainability produk seperti itu. Jadi ya itulah. Alhamdulillah. Ya, hikmahnya kalau apapun itu disikapi positif pasti ada. Betul. Ada hasilnya lah. Yang penting nggak putus asa. Nah, itu. Yang penting nggak berhenti. Oke. Yang penting nggak tiduran aja. Karena pandemi ini banyak orang yang ingin kaya instan ya Bu. Maaf, kalau sekarang kan di tahun 2022 ini kan lagi trending kayanya cepet gitu kan Bu. Ya kan jadi tahu-tahu jadi crazy rich gitu kan. Nah, tapi kayaknya enggak deh ya. Ya mungkin ada 1-2. Tapi namanya juga nasib ya Bu ya. Kayak Bu Ida tadi kan butuh proses semuanya sampai ke tahun ini bertahan di tahun ini gitu ya. Nah, pasti Ibu kan punya customer yang banyak ya Bu. Nah, secara singkat gimana sih Bu Ibu maintain customer itu agar bertahan walaupun ada pandemi ini dengan perubahan model bisnis yang segala macamnya itu biar tetap stay di produknya itu gitu Bu. Pandemi ini juga mengajarkan saya untuk lebih fokus pada satu segmen market. Jadi kalau dulu itu kan kita ada outlet di ruang-ruang publik, ruang-ruang apa namanya ya? Kayak untuk turisme itu. Semacam itu. Jadi kita
itu untuk menengah ke bawah. Hmm. Terus orang kalau datang ke Solo kan mesti konsepnya batik Solo tuh murah. Ya, ya mindsetnya seperti itu. Mindsetnya gitu, gitu. Nih. Padahal untuk membuat barang yang berkualitas bagus nggak bisa murah, Betul, betul. karena itu butuh proses yang lama, butuh detail, kayak Iya, seperti iya. itu. Kemudian untuk bandara saya menengah ke atas. Hmm. Jadi saya harus memilih. Ya. Saya harus memilih kenaikan harga bahan baku aja 25%. Akan sangat berdarah-darah kalau saya mempertahankan segmen yang menengah ke bawah. Betul. Ngejar volume, karena kan kalau main menengah ke bawah harus main volume, kan marginnya tipis tapi Betul. volumenya gede. Ya, Nah, permintaan daya beli mereka mending buat makan daripada beli batik. betul, betul. Yang tidak bergeser itu adalah menengah ke atas. Menengah ke atas itu mereka, cuman ya memang dari sisi produk saya harus menyesuaikan. Kalau dulu fashionnya buat kondangan, baju-baju resmi, sekarang saya ke home dress. Beliau itu bisa di rumah, bisa kerja tapi bajunya santai, bisa berbatik, bisa sopan pada saat Zoom dengan di kantor. Seperti itu. Jadi ada pergeseran Ya, customer ya, Bu? ada pergeseran customer. Saya juga lebih fokus ke arah segmentasinya ke menengah ke atas. Produk saya juga menyesuaikan ke sana. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari apa yang Bu Ida tadi sampaikan, teman-teman, pertama, COVID itu atau pandemi itu membawa hikmahnya jadi tahu bisnis model yang baru, Ya, yang sesuai. yang Istilahnya sesuai. mau kena pandemi pun ya tetap ya bisa jalan, Bisa walaupun jalan, nggak ya kenceng banget gitu ya teman-teman ya. Iya. Dan ketemu market yang pastinya atau konsumen yang pasti itu di kelas mana gitu. Iya, kita Bermain bisa di kelas menentukan mana. segmen mau kita ambil apa gitu. Nah, jadi pandemi itu nggak melulu, ya mungkin sebagian orang ada yang ngerasa kayak gitu ya Bu ya, yang hopeless, yang nggak ada semangatnya, wis Ada pokoknya sih masa seperti itu. ada ya. Ada, Ada. cuman ya boleh, nggak apa-apa, Ya, tapi ya tapi jangan lama-lama. Boleh. ibaratnya harus move on ya Bu ya. Ya, harus tetap bergerak. Kalau enggak ya gimana sih, kita juga tetap butuh makan. Betul, betul, betul. Kita juga butuh beraktualisasi diri juga. Terus kalau di rumah aja nggak apa-apa tuh, aku pikir juga ininya jadi mundur. Jadi kita stuck di situ ya Bu ya. Iya. Stagnan. Oke. Bu, terakhir buat teman-teman di sesi pertama ini. Pesan buat teman-teman yang mungkin baru jalan usahanya, masih stuck usahanya di 2022, terus atau mungkin yang udah jenuh dalam tanda kutip dengan usahanya. Iya. Dari Ibu yang sudah mengalami beberapa case tadi, beberapa kejadian tadi, apa sih Bu yang bisa disampaikan ke teman-teman? Hakikatnya sih kalau saya tuh jadi hidup itu yang menghidupi, urip itu yang urup, urip itu yang nguripi. Ya, jadi bagaimana kita harus tetap menjaga hidup kita itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Apapun itu, ya, bosan itu bisa diatasi. Kita bisa mencari manfaat-manfaat. Kalau saya tidak bermanfaat di bidang ini, kita cari manfaat di bidang yang lain. Kita geser. Terus kenapa sih saya tidak bergeser? Orang pada pindah ke kuliner, kemana-mana. Nah, ntar yang kepegang batik siapa? Oh iya. Kalau bukan kita yang jaga budaya ini siapa, gitu kan? Karena mau nggak mau juga banyak sih, rekanan saya juga banyak yang alih profesi, tukang batikku juga banyak yang jadi jualan cilok. ya seperti itu, cuman ya itulah hidup. Ya, itulah hidup. Jadi kita harus tetap memberi manfaat pada orang lain. Poinnya gimana pun teman-teman, usahanya apapun tetap memberi manfaat ya Bu. Iya, kalau kita ada niatan itu pasti nanti ada jalan deh. Kemana, bosan kepentok di sini, nemu di sini, kepentok di sini, iya, gitu aja sih. Ya, karena memang basicnya kita hidup itu harus berbagi, harus manfaat, kayak tadi yang Bu Ida sudah bilang. Yang penting itu jangan putus asa, udah itu aja. Iya. Pokoknya itu ya Bu ya. Nah, nanti akan ada sesi kedua dengan Bu Ida, karena Bu Ida ini di tahun 2018-19 ya Bu ya, yang Ibu dapat penghargaan dari Pak Jokowi itu ya. 2018. Nah, nanti kita akan cerita lagi tapi di sesi kedua, karena kalau sesi pertama setengah jam itu nggak selesai teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman ada waktu dulu buat ngambil cemilan lagi, nonton lagi. Ada waktu buat minum. Buat minum ya, buat minum. Jangan lupa teman-teman yang butuh energi ya, butuh asupan
mineral buat tubuhnya bisa minum. Cheers ya. Cheers for healthy lifestyle. Oke, terima kasih Bu Ida. Nanti kita ketemu lagi Sama-sama. sesi kedua Iya. dengan teman-teman juga. Jangan lupa teman-teman di subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terus nanti kalau yang pengen belanja produknya Bu Ida, nanti saya kasih di kolom deskripsi di bawah link Instagramnya ya Bu, Ya, sama ada link Google Instagram. Map-nya ada. Ada Google Map-nya website ada. juga sekarang. Ada website. Oke, Heeh. 3 ya teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih Bu. Kita ketemu di Sama-sama. sesi kedua. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman, sesi kedua kita dengan mudah bentar lagi. Saya tutup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.